Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum beserta Ketua Umum Yayasan Masjid Ad-Da'wah, Ketua DKM Masjid Ad-Da'wah beserta seluruh jajaran pengurus. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak ada henti-hentinya kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak semua orang hidup sampai dengan malam ini. Ada yang hidup hanya beberapa hari di bulan suci Ramadan, tidak sempat 2 minggu dia meninggal dunia. Bahkan ada yang meninggal dunia sebelum menjelang tarawih pertama bulan Ramadan, maghribnya dia meninggal dunia. Tidak semua orang diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Maka senantiasa kepada kita semua untuk senantiasa terus membangun rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian berterima kasih, jika kalian bersyukur terhadap apa yang aku anugerahkan kepada kalian, la azidannakum. Lam yang ada pada kalimat itu disebut dengan allamu muwatti'atul lil qasam. Sebenarnya maka sesungguhnya benar-benar aku akan menambah nikmat itu kepada kalian. Maka mudah-mudahan insyaallah hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan ibadah salat isya berjamaah, salat tarawih, kemudian kultum sedikit kurang lebih 20 menit insyaallah. Mudah-mudahan inilah tercatat di sisi Allah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap semua nikmat itu, sehingga Allah akan menambah nikmat tersebut dunia akhirat buat kita dan keluarga kita semua. Amin ya arhamar rahimin. Saudara-saudara jamaah salat subuh, astagfirullah ya arhamar rahimin, mohon maaf ya. Masya Allah, ya beginilah kalau di ad-da'wah itu semangatnya beda. Saking semangatnya itu luar biasa, akhirnya salat isya diucapkan salat subuh. Masya Allah, memang terasa sekali berkahnya di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Wajah-wajah ahli surga semua ini. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira saudara-saudara masuk surga nggak? Amin. Yang nggak jawab dicatat sama Allah. Asli, dilihat kalau dia menjawab, maka dia dicatat juga oleh malaikat. Oh, dia ditanya pada malam Ramadan di Masjid Ad-Da'wah tanggal sekian, semua tercatat secara rapi, ditulis oleh malaikat raqib. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari tepi bibir kalian kecuali semua dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka saya mau bertanya malam ini kepada kita semua, apakah Bapak Ibu, saya mulai dari bapak-bapak dulu. Kita lihat mana yang lebih kuat keyakinannya antara bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya, kira-kira bapak-bapak masuk surga nggak kira-kira? Masya Allah, senang sekali Allah melihat jawaban kita. Iya, mengapa? Karena dia sadar bahwa Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Karena dia sadar bahwa Allah Tuhan yang Maha Memberi. Karena dia sadar Allah Tuhan yang Maha Mengasihani, Maha Memberi, tidak mungkin menyia-nyiakan harapan hambanya, terlebih di malam-malam bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, itu tadi sudah didengar bagaimana semangatnya bapak-bapak. Saya mohon ibu-ibu jangan kalah semangatnya. Ya, karena yang paling banyak juga penduduk surga adalah ibu-ibu. Walaupun memang di satu sisi paling banyak penduduk neraka juga ibu-ibu. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat sinetron di Suara Hati Istri, yang paling banyak durhaka itu ibu-ibu. Tapi tidak ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini insya Allah salehah semua. Amin. Ibu-ibu kita bandingkan. Jangan mau kalah kekuatan iman, kekuatan harapan kita akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu masuk surga atau tidak kira-kira? Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung sangkaan hambaku terhadap diriku. Kalau dia menyangka bahwa aku akan ampuni dosanya,
aku akan terima ibadahnya. Kalau dia menyangka bahwa aku akan masukkan mereka ke dalam surga, maka jika dia menyangka diriku dengan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan menimpanya. Tapi jika inzanni bisyarrin, jika dia menyangka aku dengan keburukan, maka keburukan itu pula yang akan menimpanya. Insyaallah sepakat kita masuk surga dengan rahmat Allah. Alhamdulillah. Ini baru mukaddimah saja sudah 10 menit. Baik, Bapak Ibu Saudara kaum muslimin yang berbahagia. Tema kita adalah ibadah ringan, pahala berlimpah. Kita butuh pahala itu. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, kita butuh keselamatan. Di dunia saja orang mau melamar pekerjaan, dia cari kira-kira mana gaji banyak. Dia masukkan lamaran sampai ke 4 perusahaan. Dia di 4 perusahaan itu dia lolos. Dia akan lihat mana yang paling banyak gajinya, pasti itu yang akan diambil. Itu kita di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Di saat matahari jaraknya 1 jengkal di atas kepala manusia. Di saat di situ tidak ada la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan bisa menolong harta, jabatan, tahta, bahkan keluarga tidak bisa menolong. Maka hari itu kita butuh pertolongan. Ramadan tiba, Allah masih berikan kepada kita semua kesempatan hidup dan sehat walafiat malam ini. Yakinlah bahwa sesungguhnya Allah ingin memberikan kepada kita semua untuk meraup keuntungan yang besar walaupun dengan ibadah yang ringan. Apa saja ibadah yang ringan itu? Mari kita lihat hadis Nabi SAW. Ini alhamdulillah diamalkan oleh seluruh jamaah masjid. Buktinya tadi di pengumuman, alhamdulillah takjil, masya Allah, berlimpah di sini, alhamdulillah. Minumannya aja, minuman enggak kaleng-kaleng, masya Allah, ini minuman enak sekali. Apalagi ada Coca-Colanya. Man fattara sha'iman, barang siapa yang kasih buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa ajra sha'im syai'a. Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya itu sama dengan pahala orang yang berpuasa itu sendiri, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Berapa orang yang makan takjilnya? 20 orang, 100 orang, 200 orang yang makan takjilnya, maka seluruh pahala puasa, mulai dari terbit fajar subuh, dia salat subuh, orang yang berpuasa ini dia tahan lapar, dia tahan haus, tahan dahaga, tahan syahwat, tahan pandangannya. Dari sejak subuh dia salat subuh, kemudian dia berzikir sampai syuruk, dia salat syuruk 2 rakaat, sudah dapat haji dan umrah secara sempurna. Kemudian nanti dia salat zuhur, kemudian belum lagi dia bacaan Quran, salat asar, kemudian belum lagi dia istighfar, belum lagi dia berdoa. Di saat dimakan takjilnya, maka seluruh 200 orang yang makan takjilnya itu akan diberikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberikan takjil. Masya Allah, tabarakallah. Tidak harus pakai nasi kotak. Tak harus pakai nasi kotak. Alhamdulillah kalau ada nasi kotak, itu lebih bagus. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan kamu bersedekah sepotong kurma kepada sahabatmu. Tidak ada orang di pasar di dunia ini yang menjual sepotong kurma. Bahkan 1 biji kurma aja nggak ada orang jual 1 biji kurma. Tapi ternyata di sisi Allah, sepotong kurma itu berpotensi untuk membebaskan seseorang daripada api neraka. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Dindinglah diri kalian, bebaskan diri kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sepotong kurma. Dan sedekah terbaik, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Sedekah apa yang paling afdal? Sedekah apa yang paling mulia? Sedekah apa yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW menjawab, as-sadaqah fi Ramadan, yaitu bersedekah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, berlimpah rezeki kita di sini, berlimpah untuk takjil kita di sini. Alhamdulillah. Yang kedua, masih tinggal 3 menit insyaallah. Masih 15 menit. Ya. Yang kedua, itu pahala yang berlimpah walaupun hanya dengan 1 botol air, walaupun hanya dengan 1 biji kurma. Ringan tapi berlimpah pahalanya. Kalau kita kembangkan lagi hadis ini, kalau kita kembangkan, seandainya ternyata
di saat orang itu berbuka puasa. Orang berbuka puasa itu di malam hari. Kalau sudah tenggelam matahari, itu namanya malam. Itu namanya lail dalam bahasa Arab. Ternyata seandainya orang yang makan buka puasa ini, orang yang minum airnya, orang yang makan kurmanya, ternyata di malam itu adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Masya Allah, tabarakallah. Orang beribadah, apapun bentuk ibadahnya, jika itu bertepatan di malam Lailatul Qadar, maka itu setara dengan orang beribadah melebihi daripada 1000 bulan atau 83 tahun, 3. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata dia beribadah di malam itu, diambil minumannya, dimakan kurmanya, itu setara dengan dia memberi takjil selama melebihi daripada 1000 tahun lamanya. Melebihi 1000 tahun. Makanya pahalanya, ibadahnya ringan, pahalanya berlimpah. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, termasuk di situ kata ulama adalah menunaikan ibadah salat tarawih. Siapa yang salat tarawih kata Nabi, siapa yang salat malam di bulan Ramadan, maka ghufira lahu. Ghufira ini namanya kata kerja dan itu dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi mabni lil majhul. Kalau dalam bahasa Arab ada kata kerja sedang namanya fi'il mudhari. Maknanya berbeda. Seandainya hadis ini redaksinya man qama ramadhana imanan wahtisaban yughfaru lahu, akan diampuni. Itu maknanya boleh jadi diampuni. Tetapi di saat dia menggunakan, Nabi mengatakan kata ghufira, bukan yughfaru. Walaupun terjemahannya sama, tapi maknanya berbeda. Apa makna ghufira? Jika orang itu menunaikan salat malam, termasuk salat tarawih di bulan Ramadan, ghufira, maka pasti tanpa ada keraguan. Itu makna ghufira. Pasti, jangan Anda ragu, ghufira lahu, Anda akan diampuni dosanya. Dosa yang mana? Ma taqaddama min dzambi. Ma itu disebut dalam ilmu bahasa Arab isim mausul mushtarak li istighraqil jinsi. Seluruh dosa-dosa dari sejak Anda mulai balik, umur balik itu 15 tahun, di saat kita malam ini menunaikan salat tarawih, maka seluruh dosa itu dinolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Ramadan. Padahal ibadahnya tak sampai, kita salat tarawih berapa? 11 rakaat. 11 rakaat setengah jam. Tapi dosanya yang puluhan tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ghufira, pasti seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak punya dosa? Semua yang hadir, apalagi yang berbicara, tentu mungkin lebih banyak dosanya daripada yang mendengar. Tapi insya Allah dengan barakah kita salat tarawih malam ini, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya benar-benar berasal dari saya sendiri. Kemudian baiknya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جميعا رحمكم الله.